Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita di sini bisa bertemu kembali ya di acara Edu Podcast SMK Negeri 3 Bandung. Ya, hari ini kita kedatangan tamu ya. Mungkin beberapa siswa kita sudah mengenal ya. Nanti di sini kita akan mengobrol tentang materi tentang bimbingan konseling. Nah, hari ini kita akan mencoba tentang bagaimana sih perkembangan atau pernikahan nanti di usia dini ya. Nah, di tengah-tengah kita di sini sudah kehadiran tamu yang luar biasa ya, yang mungkin selalu standby di ruangan BK gitu ya. Nah, sekarang Anda bisa podcast bareng nih di sini nih, membicarakan tentang banyak hal, terutama tentang bimbingan dan konseling. Alhamdulillah di sini sudah bergabung ya, kurang lebih ada 30 siswa yang sudah bergabung di Meet kita untuk kelas apa nih Bu? Kelas berapa aja ya? Kelas itu ya. Iya, Nah, satu. untuk membuka acara kita baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silahkan Bu Rina mulai materinya hari. Terima kasih. Bicaralah, sharing aja pada pagi ini karena sudah lama sekali sejak pandemi belum pernah. Kita juga ya karena kita kadang-kadang guru BK kan bukan gitu ya. Apa namanya ya, tampakkan muka di depan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang pada anak. Sebenarnya sih saya menginginkan hari ini 12 1, 2 dan 3 bisa stand. Ada ya, apa-apa dia kompetensi bisa ya. Kita mengikuti. Ya, bisa dilihat nanti hasil tayangan YouTube, hari ini ya gitu, di materinya apa nih Bu hari ini Bu? Ya, yang akan kita materinya bahas. hari ini adalah yang singkat, mungkin bisa berbagi semua untuk perjalanan masa depan. Depan setelah mungkin setelah bekerja, pada lulus ya, sudah pada bekerja bekerja. Lanjutkan Ini kehidupan berikutnya. Puncaknya pada awal kehidupan baru ya gitu. Nah, pada pagi siang ini saya mungkin akan memberikan sedikit kita harus bersiap-siap untuk menghadapi momen besar ya. Iya, betul. Dampak dari pernikahan di usia muda. Kadang-kadang kan mungkin pergaulan bebas gitu ya, sudah yayang, sibuk, kemudian ya segalanya untukmu. Saya kan gitu kan Pak. Padahal yang namanya pacar atau seorang yang spesial adalah segalanya ya. Malah adalah yang bisa memberikan spot untuk dirinya untuk sehari. Itu yang perlu mungkin sedikit untuk bekal untuk anak-anak sekalian, itu dampak pernikahan usia dini. Kenapa sih saya memberikan ini? Kebanyakan yang saya hadapi adalah ada beberapa anak yang memang belum siap untuk menikah. Dia terpentok harus menikah. Oh gitu. Harus menikah gitu. Jadi dia kan tidak mempersiapkan diri untuk bagaimana saya nanti menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, ayah kan gitu dan sebagainya. Karena namanya pernikahan itu adalah ikatan batin antara seorang dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, yang baru, kekal gitu ya, kan kepada anaknya. Ya. Kemudian, untuk laki-laki biasanya minimal usianya adalah 9. Kalau perempuan minimal adalah banyak sekali saya hadapi sama saya 4 tahun
di luar banyak juga ya Bu ya. Iya, di luar prediksi. Fenomena-fenomena yang terjadi ya, betul, saat ini gitu, ya. ya. Jadi itu yang mungkin harus dipersiapkan kepada anak. Hal adalah bisa menahan emosi dulu untuk tahan dulu ya. Ya gitu. Nah biasanya itu yang memang harus anak-anak siapkan adalah tentang hal ya gitu. Kalau misalkan mau menikah, saya usianya berapa? Usianya minimal kalau sudah laki-laki 19 tahun, ya bisa ya. Tapi kalau misalkan perempuan sudah 17 tahun sudah. Kalau di bawah itu apa kesepakatan antara ini Pak. Ya, keluarga lah supaya menjurus ke apa? Jurus lainnya bisa dibuka gitu ya. Operator. Ya. Kenapa remaja harus tidak menikah gitu ya? Tidak kan? Kenapa sebetulnya tidak bisa itu? saja ya? Ya bisa saja gitu karena mungkin perjalanan Tapi di sini sih kita harapkan ya siswa kita sudah punya yang cukup dulu ya sebelum nanti masuk ke jenjang pernikahan. Iya. Nah, mungkin setelah nikah itu akan banyak hal yang harus dilalui ya. Betul. Dibandingkan dengan sebelum nikah gitu ya. Gitu. Ya. Remaja ada yang berada pada masa peralihan dari masa di sini lo stabil. Kenapa tiba-tiba dia menuju keluarga dari laki-laki ya kan gitu ya dan jadi suatu kecil gitu yang tiba-tiba harus diperlukan ya gitu. Memang harus dipersiapkan secara fisik dan mental ya sebelum betul. Nanti masuk ke jenjang pernikahan ya. Kemudian anak-anak juga harus siap secara apa ya namanya ya. Itu tadi secara emosional dan usianya. Segala sesuatunya. Fisik ya betul. Terutama mental, adalah fisik lah ya. Fisik apa? Biologis. Ya, mungkin secara biologis ya. Secara biologis antara laki dan perempuan secara Islam. Apa namanya? Dipersiapkan ya. Faktor penyebab pernikahan di usia muda kan keluarga keluarga atau mungkin faktor pribadi lah tadi terbakar dan bebas gitu ya pergaulan bebas kemudian ya bermacam-macam banyak hal ya banyak hal faktor pribadi dan faktor keluarga apa ya tidak ada perhatian orang tua mungkin ya single parent apa Bu ya terlalu divorce gitu ya terlalu sibuk tidak hanya mungkin anak tak abaikan mungkin perhatiannya mungkin perhatiannya fokus gitu ya tidak maksimal. Faktor penyebab pertama kenapa sih tiba-tiba mungkin usia muda itu langsung nikah ya dari faktor keluarga dulu Bu ya biasanya ya dari internal dulu ya cara pribadi ya pergaulan bebas yang harus jika dia menikah secara mendadak lah gitu ya di luar sana. Kemudian ada faktor lain Pak. Faktor yang lain adalah mungkin ada faktor budaya. Faktor budaya ini kadang-kadang mungkin ya ada di daerah, mungkin ada di kampungnya Arya lah mungkin. Kalau misalkan anak yang belum kalau 20 tahun harus menikah. Ada nggak Pak itu Pak?
Kalau di daerah saya masih ada, Bu. Iya, masih ada. Karena mungkin faktor ekonomi ya, faktor pergaulan jadi, juga ya, gitu. Faktor budaya, misalkan pasti di satu ada. daerah. Kemudian faktor pendidikan. Faktor pendidikan di sini itu tadi SMP maksimal SMP. Ya. Kalau laki-laki SMA itu bisa. Betul. Jadi batasannya adalah emansipasi antara laki dan perempuan itu sudah tidak ada lagi. Faktor pendidikan yang masih berpengaruh keluarga. Dan faktor ekonomi. Faktor ekonomi di sini adalah ya itu tadi orang tua. Aja udah nggak ada, orang tua udah nggak punya biaya. Ujung-ujungnya ya dinikahkan. Ya betul. Terus yang selanjutnya adalah faktor hukum. Faktor salah satu penyebab tidak karena kadang warganya kan ya Pak ya, kalau di daerah-daerah luar, daerah-daerah luar ya, seperti itu. Ya memang kadang-kadang kalau kita melihat kalau sudah mana gitu ya. Jadi tapi kalau dari jauh-jauh hari kita sudah mempersiapkan tersebut untuk pergaulan bebas dengan nah itu kan itu sih untuk supaya tidak terjadi kan ini ya kan ada namanya dampaknya jangan berpengaruh sampai ya. Berpengaruh setelah nanti ada faktor-faktor ada dampaknya adalah tingginya budak dan anak ya. Mungkin tadi faktor biologisnya belum siap. Betul, ya. Apalagi perempuan tanggung semua akibatnya gitu ya. Memang harus dimaksimal. Saja masih muda banget ya. Masih muda banget gitu ya. Ya betul, masih muda. Maksakan ya. Betul. Perang. Karena emang mungkin belum saatnya Bu ya. Iya. Saatnya tapi saatnya ya pasti akan berpengaruh ya. Dampaknya ke kesehatan. Semakin banyak kematian dan itu bakal itu harus kemudian adalah dampaknya adalah penyakit HIV karena apa? Karena pergaulan mungkin seorang itu tidak tahu kan karena pasangannya berapa kali dari pasangan-pasangan gitu ya. Kita kan tidak mengetahui ya. Betul. Ya gitu. Jadi banyak sekali penyakit HIV yang akan timbul di situ. Terus yang ketiga adalah adalah salah satu pernikahan di usia. Walaupun mungkin sekarang kanker leher itu bukan hanya sebelum usia yang sudah menikah, dewasa ya gitu. Sebelum pernikahan pun sudah mulai ya. Sudah mulai. Ya gitu. Jadi namanya seorang perempuan itu sangat-sangat rawan ya. Harus gitu betul. Ya tiba-tiba kenapa sih orang yang mungkin belum pernah menikah karena kanker
kanker terus leher terkena rahim gitu ya, ya. rahim. Oh, pasti ada hal-hal lain yang tiba-tiba menyerang mungkin dia mungkin karena katanya simal ya, anak-anak sekaliannya ini perlu sekalian anak-anak mengetahui tentang kanker leher rahim karena ini salah satu dampak dari kematian dari ibu, penyebab kematian ibu dan anak di Indonesia kelahiran banyak ya. Rating yang paling atas dari kanker leher. Ya mungkin 3 terbesar ya. Iya betul. 3 terbesar faktor kematian ibu dan anak. Jadi anak-anak jangan menyepelekan. Walaupun mungkin saya mah nggak apa-apa, belum kena kanker leher rahim seperti itu. Nah sekali peristiwa atau mungkin contoh-contoh hal lain ya. Contoh-contoh yang bisa menyerang menyebabkan seorang itu bisa kena kanker leher. Yang kemarin dulu pernah tuh ke siapa? artis ya, Jupe, banyak adalah kanker leher rahim. Kemudian adalah dampaknya menjadi depresi ya, karena depresi berat ya karena faktor ekonominya belum kuat betul. Gitu ya, terus ditompang dengan belum siap, harus siap-siap harus punya anak gitu harus siap, sudah membayangkan saat ini saya harus bisa menyiapkan diri menjadi ibu, menjadi istri, itu yang di luar perkiraan anak-anak itu jadi depresi depresi. Karena emang belum masanya ya, di satu sisi mungkin masih pingin lancar, tapi ternyata dengan ada pernikahan dini ya harus siap-siap punya anak dan ini luar biasa ya. Ya betul. Udah punya anak ya. Ya. Selanjutnya adalah pernikahan itu kadang tidak berkekuatan. Karena sudah di undang-undang adalah sudah pernikahan usia laki-laki minimal 9 perempuan harus 17 tahun tercatat. Tiba-tiba harus luar pernikahan. Jadi akhirnya dia tidak mempunyai kekuatan hukum yang ya. penting sah aja. Betul. Mungkin secara agama sah, tapi secara hukum di negara kita belum tercatat ya. Betul. Di itu yang catatan anak-anak sipil memang, ya anak-anak harus mengingat ya, harus bisa menahan diri. Nikah itu bukan hanya sekedar nikah agama saja ya. Tapi harus ada kekuatan. Jadi betul-betul mulus. Betul. Gitu karena nanti dampaknya ke anak lagi ya. Kalau anaknya tidak tercatat di catatan usia gitu kan, nanti bagaimana ketika mau melanjutkan sekolah gitu betul. Ya. Terus selanjutnya dampak berikutnya adalah munculnya pekerja anak. Nah, ya. Nah, pekerja anak di sini adalah mungkin karena tuntutan ekonomi. Jadi mungkin ibunya bapaknya betul. mau nggak mau harus mencari pekerjaan. Harus mencari penghasilan ya. Iya, penghasilan untuk anaknya atau mungkin dengan anak untuk istrinya gitu. Ini apapun pekerjaannya terus dia jalankan. Betul. Makanya timbullah pekerja ujung-ujungnya jadi di bawah umur. Betul ya. Di bawah. Nah, tadi harus menafkahi keluarganya gitu ya. Dampak selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga. Jangankan yang sudah usia lanjut aja kadang suka jadi gitu. Bu ya. Iya, makanya itu akan akhirnya sifat KDRT Bu ya, kekerasan dalam rumah tangga ya. Gitu. Jadi, dari masalah ekonomi dulu karena mungkin tidak mencukupi dan sebagainya. Ini ya suami murang-maring ke istri ya. Dalam rumah tangga berujung perceraian. Dari awalnya sifatnya gitu jadi karena tidak dipersiapkan ya. Ya segala sesuatunya yang berujung perceraian. Selanjutnya dampaknya adalah banyaknya terlantar ya. Karena tadi ya karena faktor perceraian tadi. Karena ibunya tidak ini mah ya akhirnya mungkin di anaknya jadi tidak diurus lagi dengan ibunya ya, karena ibunya mungkin udah selesai, udah simpan aja sama neneknya seperti itu ya. Betul. Kasihan ya, jadi korbannya malah jadi ke anaknya pun terlantar. Nah ini ya Bu,
Wah, semua. Ya. Dan jadi diri kita kan ya nampak di pernikahan gitu. Bagaimana sih kalau misalkan mengatasi supaya dia yang perlu di hubungan keluarga harus bisa mengajarkan nilai-nilai yang baik sejak di orang tua rasanya terbuka. Jadi mungkin di sini ayah ibu juga harus punya komunikasi bagus ya terhadap betul, anak-anak ya. Jadi anak-anak itu seandainya sudah punya nggak mau kepada siapa aja, minimal kalau kalian sudah masalah dalam hal apapun, orang pertama yang harus mengetahui adalah jangan usahakan dulu ke orang. Ya betul. Padahal sekarang kalau yang saya hadapi adalah anehnya orang tua, orang terakhir yang dikasih tahu. Tahu. Itu pernah sekali terjadi. Padahal anak itu sudah sangat terbuka kepada sahabatnya. A sampai Z, ternyata orang tuanya nggak tahu. Ketika mentok anak itu sudah mau nggak mau. Balik lagi ke orang tua. Betul. Yang saya sebagai guru pembimbing akhirnya saya mengadakan orang tuanya. Bukan sebagai kaget sampai sudah bulan jelang hari hanya. Nah, selama dia hamil di rumah gitu tidak mengetahui tidak mengetahui orang tuanya kan harus karena itu tadi betul. Hubungannya tidak terbuka. Hubungannya orang tua dengan anak terbuka dan orang nggak mungkin gitu betul ya. Iya kan nggak mungkin. Padahal kan biasanya secara physically kelihatan Bu ya kalau yang mengandung atau itu ya biasanya ada tanda-tanda lah gitu. Betul. Cuman gitu. Mungkin orang tuanya kurang care atau misalkan kurang sensitif ya. Iya, itu harus jadi kelupaan ya orang tuanya ya. Gue harapkan kalian yang menjelang 17 ya Pak mungkin. Iya, mungkin 17 ya yang kalau yang pasti. Terus berusaha terbuka ada khususnya adalah nanti kalian dekatnya kemana nih, deket Bu atau dekatnya ke ayah ya? Betul. Walaupun segala apapun, yang penting kalian sudah terbuka. Sudah terbuka. Orang tua kalian kan Pak, sangat menyakitkan. Saya sebagai ibu nggak tahu gitu ya. Kemudian adalah sifat. Jadi ini adalah ada sekolah dengan hak orang tua. Wah. Dari sudah tanda-tanda informasi dan lain sebagainya. Karena itu kadang-kadang sekolah informasi Nah, harusnya keluarga itu harus bisa merespon positif. Jangan sampai tidak mungkin. Itu pernah Pak seperti itu. Merasa tidak terima mungkin ya Bu ya. Tidak terima, orang tuanya ada. Nggak mungkin. Kalau di rumah mah perasaan baik-baik aja Bu ya. Anak mama gitu loh. Tuh, anak mama banget. Ada pergaulan yang mungkin di luar sana kita nggak tahu ya. Terus dada itu. Kemudian yang ketiga adalah ada peran mungkin dari tetangganya mungkin contohnya gini, ada jalan sini lah
masyarakat suka nah itu berdua loh dengan si B. Itu kan kontribusi dari betul, masyarakat, informasi betul. masyarakat. Yang tanya kan, kamu ini dari anak mana, dari sini sekolah gitu mana. Ya. Nah, itu mungkin sekolah itu pernah Pak Atta ada dari masyarakat itu Anda melaporkan ya Bu ya? Melapor kepada sini, Pak ini daerah siswa gak bernama sih sudah dapat informasinya itu, jadi untuk bisa benar nggak sih siswa itu adalah tuh cek dulu gitu. ya Bu ya, cek dulu. Cek dulu. Jadi mata-mata lah gitu. Jadi mata-mata dulu lah. Jadi betul. anak-anak itu ya jangan sekarang namanya mata-mata dari SMK. Ya, mata-mata dari SMK 3 tuh banyak di setiap sudut. Kalau kalian tahu tuh, walaupun kalian tidak mengetahui, tapi CCTV itu ada. Dan kita ini banyak tetangga kita ya, sekolah kita ya. Kita betul. Belakang kita ada sekolah yang lain ya. Jadi apalagi semua saling berhubungan. SMK mana-mana. Jadi saling mengamati Bu ya. Saling mengamati, betul. Ya, saling. Yang perlu yang kalian kalau ada apa-apa pesan ibu itu tadi tidak menjadi bisa membanggakan sekolah, depan cerah dari kita depan surat siapa itu adalah yang selanjutnya adalah pasti kaitan dengan pemerintah pusat. Yang dapat memberikan penjelasan lah bagi hak atas hak anak tersebut tidak bisa sampai jadi secara ya dari kita ya. Mungkin dari guru PK-nya bahwa udah itu dampak banyak sekali ya. Ekonomi dari faktor pribadi juga, karena nanti setelah menikah itu ternyata masalah bukan semakin sedikit Bu ya, justru malah semakin banyak sebetulnya. Dan di sini emang harus ditumbuhkan sikap mental yang baik, bukan berarti misal harus umur itu enggak gitu. Jadi di sini kita harapkan sebelum kalian menikah kalian harus punya ilmunya dulu. Karena masa depan kalian kan masih panjang Bu ya. Mungkin kalian pingin melanjutkan sekolah, pingin bekerja dan sebagainya. Mungkin karena kegiatan-kegiatan yang kurang baik ya, ini nanti bisa berdampak ya. Betul. Ada juga aspek yang bisa menjadi kedewasaan dan bisa membangun pendidikan pendidikan. Kalau pendidikan kita semakin terus keterampilan bisa membuat hasilkan ekonominya ya. Terus yang ke fisik biologisnya. Siap. Anak karena usia dini tidak maksimal sehatnya. Pernah sakit bawaan. Kita tidak tahu bagaimana apa yang persiapkan seorang
Ya. Setelah itu dimusuhi. Gitu ya. Kemudian yang kultural. Masyarakatnya. Ya, gitu. Sudah sesat. Ada sepak, ada Betul. keluarga baru, Ya. ada Masyarakatnya ya, ya. ada hal itu Betul, Pak. Ya. Mungkin Pak yang sedikit hari ini ya. gambaran simak. Bersiap. Jangan diusir. Mudah-mudahan walaupun kelas info tentang dampak pernikahan ini sekian presiden pergaulan, walaupun kalian boleh pergaulan apa saja. Mudah-mudahan jaga jarak. Makasih Bu Rani ya atas diharap. Pasti dah. Nah biasanya umuran pergaulan udah yang sudah mengenal YouTube kali dunia mungkin udah canggih. Ya mungkin teknologi udah semakin canggih. Ya, itu kan juga kan berpengaruh terhadap perilaku anak ya. Perilaku anak ya mungkin tadinya biasa-biasa aja kan pubertas ya. Kalian pingin mengenal seseorang lebih dekat, mengenal lawan jenis dan sebagainya, dan ini tahankan ya ini bisa bablasan ya kayak tadi ya. Kalian lagi ibu mengingatkan ya. Bisa cari ciat bagi-bagi ya kan lebay gitu Pak, lebay si A gitu. Nah itu yang mungkin bisa dicari ya, mungkin selain sosok ayah dan ibu mungkin bisa ke paman, iya boleh, minimal kakak, adalah lingkup minimal keluarga lingkungan dulu. Keluarga dulu ya, kalau betul. misalnya kalian mungkin tuh saya nih nggak bisa curhat ke ayah atau nggak bisa curhat ke ibu, mungkin bisa ke kakak ya bisa ke bisa betul. ke paman. Pokoknya sebelum kalian menceritakan ini keluar, usahakan keluarga kita ya mungkin curhat ke sahabat atau curhat ke orang itu mungkin faktor terakhir lah kalau misalnya kalian udah tidak punya, baru ke orang lain. Selama ini kalau misalkan kalian dekat dengan bibi saudara, nah mereka ya yang lebih, mereka lebih pengalaman. Usahakan ke orang tua kita dulu atau ke ibu.
tidak terjadi. Tapi kalau ya terlambat bulan, nah itu sudah harus usah takut daripada sudah di tengah ketawa lebih. Ya, karena biasanya faktor mungkin perempuan ya di tip ya. Itu awal-awal pernah gitu ya. jadi dengan yakin sedikit apa ya namanya ya nikah kalau ada saya langsung aja kata saya gitu, tapi saya akan harus juga untuk itu ya Pak yang saya sampaikan pada anak semuanya. Ya mudah-mudahan sangat-sangat bermanfaat ya untuk semuanya. Ya. Ini adalah sudah usia remaja. Jaga pergaulan. Terbuka kepada hal apapun. Dia bingung Pak, saya mau kerja, saya mau kuliah, terbuka dan harus ada komunikasi dengan orang. Walaupun pada akhirnya kamu yang menentukan masa depan ya, harus kamu sendiri yang menentukan masa depannya. Misalkan Bu, saya mau bekerja, silakan bekerja. Nah, yang bekerja itu apa? Saya apa yang harus persiapkan nanti ketika saya dipersiapkan harus bekerja. Kalau bekerja apa saja nih harus disiapkan. Kalau mau kuliah nanti juga tahapannya apa nih supaya nanti kuliahannya bisa tuntas gitu ya. Karena nanti juga kuliah pasti akan ketemu dengan masalah. Yang kerja juga nanti suatu saat ketemu dengan masalah. Yang penting adalah kalian harus koordinasi dengan orang tua. Jangan sampai pilihan kalian adalah pilihan kalian sendiri. Walaupun nanti akhirnya kamu tuh siapa suruh kamu kerja, kamu nggak komunikasi dengan orang tua, nanti disalahkan oleh orang tua. Tapi kalau kalian sudah berpikir atau mungkin diskusi dengan orang tua, tidak akan ada salah. Yang penting adalah kalian harus komunikasi dalam hal apapun, dengan pesan saya. Mudah-mudahan nanti kedepannya adalah jurusan akademik 10 sampai di kelas 3 itu bisa dapatkan masa depan ataupun ABCD bisa. Terima kasih Bu ya atas informasi hari ini. Semoga ini jadi bahan ilmu ya buat siswa-siswa kita yang nanti yang sebentar lagi mungkin akan nih, baik itu nanti yang akan kerja ya. Jangan segan-segan untuk selalu mengkomunikasikan dengan keluarga betul. Dengan ibu. Kalau ada permasalahan masuk nanti masalah mungkin mungkin asmara dan sebagainya, silahkan nanti bisa dikomunikasikan dengan BK ya, bimbingan konseling. Kalau misalkan kalian nanti saya juga kagok nih dengan orang tua dan sebagainya, silahkan nanti bisa difasilitasi oleh bimbingan konseling ya. Di sana terbuka lebar ya. Nah mungkin karena saat ini kita belum bisa tatap muka ya, tadi sudah difasilitasi mungkin dengan WA group atau misalkan langsung japri langsung ke gurunya masing-masing, kita terbuka Bu ya. Kalau ada permasalahan. Baiklah, itu saja mungkin yang bisa kami berikan ya pada materi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat buat semuanya. Silahkan nanti kalau ada informasi kurang siap nih dengan tim BK-nya ya. Siap, aku ada permasalahan apa. Oke, kita tutup saja dengan baca hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di podcast berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.